Di awal film, terlihat kurir JNT cabang Jepang menuju ke sebuah komplek perumahan untuk mengirimkan paket COD kue Natal yang dipesan oleh salah satu pemilik rumah di tempat itu. Ketika sampai ke lokasi, dia mengambil kue pesanan dan berteriak, "Paket, permisi ada paket." Namun tidak ada satu orang pun menjawab atau keluar dari rumah ini. Mengira si pemesan tidak ada di rumah, Mas Kurir berniat mengirimkan paket lain terlebih dahulu. Namun saat akan pergi, dia melihat pintu rumah terbuka sendiri, lalu dia memasuki rumah ini. Ketika berada di dalam, dia melihat seorang wanita keluar dari dapur, menyuruhnya menunggu karena sedang sibuk. Sebagai kurir teladan, dia mematuhi perintah pelanggannya ini. 2 menit kemudian, Mas Kurir bertanya, kue pesanan jadi dibeli atau tidak. Namun dia heran saat mendengar si wanita terus menjawab dengan perkataan yang sama seperti tadi. Lalu Mas Kurir kaget saat mendengar si wanita terus mengatakan hal yang sama walaupun dia tidak bertanya. Melihat kejadian aneh ini, dia penasaran dan berjalan perlahan menuju dapur. Ketika berada di dapur, dia heran karena wanita tadi tidak ada di sini. Kemudian Mas Kurir masuk ke dalam toilet dan merasa ada seseorang di belakangnya. Ketika gorden dibuka, dia tambah heran dengan keadaan bak mandi yang hangus terbakar. Lalu dia melihat seorang bocil naik ke lantai atas. Karena penasaran, dia pun mengikutinya. Melihat si bocil masuk ke salah satu kamar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dia membukanya, tiba-tiba, betapa kagetnya Mas Kurir saat melihat si bocil terbaring di kasur tanpa kepala. Lalu dia masuk ke dapur dan melihat wanita tadi sudah dalam keadaan tertusuk. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat kuntilanak peot di belakangnya. Teror berikutnya dialami seorang supir taksi bernama Kashiwagi. Terlihat dia sangat senang karena hari ini dia bisa mengantarkan anak perempuannya bernama Akane pergi ke sekolah. Walaupun Akane sangat kesal karena ayahnya selalu kerja lembur. Saat akan turun, Akane menyentuh lendir kotor di kursi mobil. Ayahnya mengatakan mungkin itu bekas penumpang semalam. Setelah Akane pergi, si ayah mendapatkan telepon dari kantor polisi yang bertanya tentang penumpang yang dia bawa malam tadi. Kashiwagi mengatakan dia hanya mengantarkannya sampai tujuan dan tidak tahu siapa orang itu. Di kaca spion terlihat penumpang semalam duduk di belakang. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat tas besar milik si penumpang yang tertinggal. Ketika Kashiwagi memeriksanya, tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat sosok hantu anak kecil menyeretnya masuk ke dalam tas, dan sejak saat itu Kashiwagi dikabarkan menghilang. Singkat waktu 10 tahun kemudian, terlihat Akane sedang melukis di sekolahnya. Kemudian 2 teman Akane datang dan mengajaknya bermain jelangkung. Lalu mereka memulai permainan ekstrim ini. Temannya mengatakan salah satu di antara mereka bertiga harus memanggil satu nama orang yang sudah pindah server. Dengan tololnya, teman Akane menyebut nama Kashiwagi, yaitu nama ayah Akane yang menghilang. Dan tiba-tiba, tangan mereka bergerak sendiri mengarah ke huruf berbeda yang ada di kertas. Ketika huruf-huruf itu disatukan menjadi sebuah nama, Mirai mendengar nama itu, Akane lari meninggalkan teman-temannya. Setelah pulang sekolah, salah satu teman Akane pergi ke toilet. Ketika menghadap cermin, dia melihat seorang bocil masuk ke dalam toilet di sebelahnya. Namun dia heran kenapa ada anak kecil di sekolah menengah atas. Merasa penasaran, dia menunggu si bocil keluar dari toilet. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat kuntilanak peot.
Teror berikutnya dialami oleh seorang pemuda bernama Isobe yang baru saja pindah rumah bersama keluarganya. Terlihat ayah dan ibu Isobe sangat bahagia karena mendapatkan rumah baru dengan harga murah. Saat berada di dapur, si ibu menemukan foto pemilik rumah ini sebelum mereka membelinya. Lalu anak perempuan si ibu mengatakan rumah ini dijual dengan harga murah, kemungkinan pernah ada satu keluarga melakukan diskon nyawa di sini. Di lantai atas terlihat Isobe baru selesai memilihkan kamar untuk adik perempuannya, sedangkan dia akan memilih kamar paling ujung supaya bisa tenang saat belajar. Setelah melihat rumah ini resmi dibeli oleh ayahnya, Isobe pergi ke ruangan lain. Ketika masuk ke salah satu ruangan, dia melihat kaca yang tertutup dengan kain. Merasa penasaran, Isobe membuka kain penutup cermin dan tiba-tiba... Betapa kagetnya dia saat sesuatu menarik tangannya masuk ke dalam cermin, dan sejak saat itu sikap Isobe menjadi aneh seperti orang yang hilang ingatan. Lalu scene kembali ke cerita kurir pengantar kue di awal film. Terlihat sekarang dia sudah berada di rumah sakit dan mengalami trauma setengah edan setelah melihat kuntilanak peot. Namun beruntung pasangan haromnya bernama Chiho datang menjemputnya pulang. Sesampainya di rumah, Chiho membuat kue untuk merayakan malam Natal bersama. Lalu dia memberikan kado spesial supaya Mas Kurir selalu mengingatnya. Melihat ketulusan hati Chiho, Mas Kurir meminta maaf. Dia tidak mampu membawa pacarnya ini makan di restoran mewah seperti pasangan lain, karena ketika sedang bekerja, dia malah menemukan satu keluarga pindah server berjamaah. Kejadian itulah yang membuat dia tidak mendapatkan uang dan mengalami trauma seperti sekarang. Chiho menjawab, malam ini dia sangat bahagia walaupun merayakan malam Natal sederhana. Namun Mas Kurir teringat kejadian tadi yang membuat dia merasa mual. Melihat pacarnya sedang sakit, Chiho menghampirinya dan menenangkan Mas Kurir. Namun, ketika mereka sedang berpelukan bagaikan Teletubbies, Mas Kurir melihat wajah Chiho berubah menjadi kuntilanak peot. Melihat kuntilanak peot itu lari ke arahnya, Mas Kurir menodongkan pisau, tapi tiba-tiba... Betapa kagetnya Mas Kurir karena ternyata yang dia tusuk adalah Chiho. Namun, Mas Kurir yang tidak percaya terus menusuk Chiho sampai pacarnya ini pindah server. Scene kembali kepada Akane. Saat di perjalanan menuju rumah, dia melihat arwah teman masa kecilnya Mirai ada di sini. Kemudian dia teringat, dulu dia dan Mirai sangat dekat, bahkan Akane sering bermain di rumah Mirai. Terlihat Akane kecil sangat bahagia ketika bermain dengan temannya ini. Lalu nenek Mirai datang membawa bola basket. Sepertinya nenek tua ini mengalami depresi dan sudah pikun. Setelah si nenek pergi, Mirai mengatakan kepada Akane dia tidak nyaman tinggal di rumah karena ternyata Isobe sering memperkaosnya ketika sedang mandi. Mengetahui temannya dilecehkan, Akane merasa kasihan, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa mereka sadari, Isobe mendengar curhatan Mirai kepada Akane dan dia menyuruh Akane segera pulang. Ketika tangannya ditarik, Akane melihat arwah jahat yang merasuki tubuh Isobe, tapi dia tidak sempat memberitahu Mirai karena Isobe mengusirnya dengan cara kasar. Di ruangan lain, si nenek sibuk berdandan supaya terlihat awet muda, sedangkan Mirai diseret paksa masuk ke kamar oleh kakaknya. Lalu dia menyuruh adiknya ini segera menyelesaikan tugas sekolah. Ketika Isobe sedang sagne parah, beruntung si nenek datang dan memaksa Isobe meremas gunung kembar milik si nenek. Melihat kelakuan neneknya semakin di luar nalar, Isobe merasa jijik. Akhirnya dia keluar dari kamar Mirai. Tanpa mereka ketahui, di luar rumah ada bocil Junon sedang bermain dengan boneka guguk.
Teror kuntilanak peot berikutnya dialami seorang reporter berita bernama Yasukawa. Terlihat temannya bernama Kawabata sedang memeriksa berkas-berkas berita yang akan dia siarkan nanti. Saat akan pergi, Kawabata menemukan sebuah rekaman tergeletak di lantai. Lalu dia memutarnya dan mendengar suara seseorang terus mengatakan perkataan yang sama berulang kali. Mendengar ada suara aneh, Yasukawa terlihat panik, lalu dia mencabut kaset rekaman dan merusaknya. Setelah kejadian tadi, Yasukawa memberitahu Kawabata kaset yang dia temukan berisi rekaman terkutuk. Bahkan, teman Yasukawa pindah server setelah mendengarkan rekaman itu sampai selesai. Sebenarnya, Yasukawa sudah membuang rekaman tadi ke tempat yang jauh, namun anehnya rekamannya kembali dan tidak pernah hilang. Namun karena Kawabata sudah mendengarkannya tadi, Yasukawa menyuruh temannya selalu waspada sedangkan dia akan pergi ke gunung yang jauh untuk membakar rekaman terkutuk ini. Setelah Yasukawa pergi, Kawabata kembali memeriksa berkas berita. Betapa kagetnya dia saat melihat rekaman terkutuk tadi sehat walafiat dan ada di atas mejanya. Kembali kepada keluarga Atsuji, saat malam Natal tiba, si ayah malah amuk-amukan karena Isobe selalu gagal lulus kuliah dan adiknya Mirai hamil di umur 16 tahun. Atsuji mengatakan dia bekerja keras dan mengeluarkan banyak uang untuk biaya sekolah kedua anaknya itu. Tapi akhirnya sekarang Mirai dan Isobe membuat dia sangat kecewa. Sementara itu Isobe mendengar suara aneh ketika memutar sebuah rekaman. Terlihat dia sangat ketakutan dengan suara itu, sedangkan si nenek masih sibuk berdandan di depan cermin. Namun, ketika semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, Isobe diam-diam masuk ke kamar orang tuanya dan menggaplok ayahnya sendiri sampai pindah server. Setelah itu dia membantai habis seluruh keluarganya, bahkan dia membakar si kakak di dalam toilet bagaikan psikopet. Lalu Isobe masuk ke kamar Mirai dan memaksa adiknya ini berbaring di kasur. Tanpa diduga, dia memotong leher Mirai dengan gergaji besi. Setelah melakukan aksi perkopetan, Isobe berniat pergi ke suatu tempat. Lalu dia menaiki taksi ayah Akane yang sedang kerja lembur. Dan terlihat kepala Mirai dimasukkan ke dalam tas yang Isobe bawa. Singkat waktu di pagi hari, ternyata Isobe melakukan diskon nyawa sembari dilihat kepala Mirai yang dia bawa. Dan Isobe mengabadikan detik-detik sebelum dia meninggal dengan merekamnya di sebuah kaset. Kemudian scene kembali kepada Akane. Setelah pulang sekolah, dia berdoa untuk ayahnya. Namun Akane heran ketika mendengar suara aneh memanggil namanya. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Akane saat melihat arwah Mirai ada di sini. Namun ternyata arwah itu hanya ingin bertemu dengan dia dan memberikan boneka masa kecilnya kepada Akane. Lalu film pun berakhir. Di awal film setelah pulang sekolah, seorang anak laki-laki merasa heran karena temannya Pukie masih berada di dalam kelas. Dan tiba-tiba anak ini lari ketakutan saat melihat Pukie kejang-kejang. Lalu scene berpindah ke seorang pemuda bernama Tetsuya. Setelah pulang kuliah dia merasa sedikit kecewa karena wanita yang dia sukai bersikap dingin terhadap dirinya. Singkat waktu di tengah malam, Tetsuya tidak bisa tidur karena dia mendengar suara desahan dari arah kamar kos yang disewa oleh wanita tadi. Tetsuya pun merasa kesal karena Yuko pasti sedang adu gabrut dengan pacarnya. Lalu Tetsuya kaget saat dinding kamar kosnya digedor-gedor oleh seseorang yang berada di dalam kamar kos Yuko, sehingga Tetsuya yakin ada yang tidak beres di dalam kamar kos yang ditinggali oleh wanita yang dia sukai itu.
Keesokan harinya Tetsuya merasa kesal karena kedua temannya mengatakan mungkin hal itu terjadi karena Yuko digabrut oleh dokter dengan brutal. Dan saat berangkat kuliah, Tetsuya kembali bertemu dengan Yuko, namun dia merasa heran karena Yuko bersikap aneh. Lalu Tetsuya diam-diam mendekati kamar kos Yuko, dan betapa kagetnya Tetsuya saat melihat Yuko seperti orang yang sedang ketakutan. Lalu tiba-tiba kedua teman Tetsuya merasa heran saat mendengar suara yang terus menggedor-gedor dinding ruangan kamar kos ini. Kemudian scene berpindah ke 1 bulan yang lalu. Terlihat di sebuah rumah sakit, Yuko ditugaskan untuk merawat anak perempuan bernama Pukie. Namun dia merasa heran dengan penyakit yang dialami Pukie karena tidak bisa dideteksi oleh tim medis. Dan setelah beberapa hari merawat Pukie, Yuko merasa ketakutan karena dia terus mengalami gangguan mistis, terutama saat menjaga anak itu. Lalu Yuko mengadukan semua yang dia alami kepada atasannya, namun Yuko tidak bisa menolak karena Pukie hanya ingin ditemani oleh Yuko. Saat Yuko memasuki kamar Pukie, tiba-tiba betapa kagetnya Yuko ketika melihat Pukie berubah wujud menjadi sosok menyeramkan. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tetsuya meninggal dihabisi oleh sosok iblis di kamar kos Pukie dan kepalanya digunakan untuk menggedor-gedor ruangan di sebelah. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Ayano sedang berada di dalam taksi setelah pulang bekerja. Lalu Ayano merasa kesal karena pemilik perusahaan terus mengikuti dirinya, seakan-akan mengajak Ayano adu gabrut. Namun karena Ayano bukan wanita murahan, dia menolak hal itu dan lebih memilih jalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Ayano merasa ada seseorang yang terus mengikuti dirinya. Dia mengira orang itu adalah si bos yang ingin memperkaos Ayano karena jalanan ini sangat sepi. Tapi saat Ayano berbalik, ternyata dia diincar oleh iblis bocil, lalu Ayano langsung dihabisi oleh iblis itu. Keesokan harinya di sebuah sekolah, saat akan pulang, anak laki-laki itu kembali melihat Pukie masih berada di dalam kelas dan berdiri dengan tatapan kosong. Ketika melihat Pukie pingsan, si bocil langsung melaporkan kejadian itu kepada guru mereka. Lalu setelah sadar, Pukie dibawa pulang oleh ibunya, dan saat masuk ke dalam rumah, dia merasa sangat bahagia karena ayahnya sudah pulang bekerja sehingga mereka bisa makan malam bersama. Namun si ibu merasa kesal karena suaminya selalu berselingkuh dengan wanita lain, dan betapa kagetnya mereka berdua saat melihat Pukie berteriak dengan suara yang aneh, lalu dia menyuruh ayahnya membunuh selingkuhannya. Tak lama kemudian setelah diperiksa, dokter merasa heran karena ternyata di dalam tubuh Pukie ada sosok yang hidup, yaitu kembaran Pukie sendiri. Dia gagal dilahirkan dan akhirnya hidup di dalam tubuh saudara kembarnya. Lalu dokter menjelaskan, dulu seharusnya si ibu melahirkan 2 bayi kembar, namun karena saat tumbuh, salah satu bayi mengalami cacat sehingga menempel ke tubuh saudara kembarnya. Dan sampai saat ini, dia masih hidup di dalam tubuh Pukie. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, Mika menemui adiknya Mariko yang ahli dalam ilmu spiritual untuk menyelamatkan anaknya Pukie. Sedangkan terlihat suaminya Yokota, dia pergi ke sebuah apartemen untuk bertemu dengan selingkuhannya. Dan terlihat Yokota sangat bersemangat untuk menemui wanita itu, namun saat masuk, Yokota merasa heran karena pacarnya ini bersikap aneh.
Mengira Puji sedang mabuk, Yokota semakin bersemangat karena itu akan mempermudah dia untuk adu gabrut. Akan tetapi, betapa kagetnya Yokota saat Puji mendorong dan mencekik dia sampai pingsan. Ternyata Puji saat ini dirasuki oleh iblis yang ada di tubuh Pukie. Singkat waktu di malam harinya ketika sadar dari pingsan, Yokota berniat langsung pulang karena takut dimarahi lagi oleh Mika. Namun saat dia menarik ikat pinggang yang ada di kursi, betapa kagetnya Yokota saat dia melihat Puji sudah meninggal dalam keadaan tercekik oleh ikat pinggangnya sendiri. Takut menjadi tersangka, Yokota langsung menguburkan selingkuhannya itu di belakang apartemen. Singkat waktu keesokan harinya seperti biasa, Mariko mengunjungi rumah sakit untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa diobati oleh tenaga medis. Lalu dia memasuki ruangan keponakannya dirawat dan mengajak Mika untuk melakukan ritual pengusiran iblis yang ada di dalam tubuh Pukie. Dengan ritual ini, Mariko menjelaskan dia akan menghabisi saudara kembar Pukie karena jiwa anak itu sekarang menjadi sosok iblis yang bersarang di dalam tubuh keponakannya ini. Saat mantra dibacakan, Pukie kejang-kejang dan betapa kagetnya Mika ketika melihat perut Pukie perlahan membentuk sebuah wajah. Lalu Mariko langsung menusuk wajah itu yang membuat Pukie kembali tenang. Mariko pun merasa ritual ini berhasil dilakukan sehingga mulai saat ini Pukie tidak akan mengalami gangguan-gangguan mistis yang seakan-akan menyiksa dirinya selama ini. Mendengar hal itu, Mika merasa sangat bahagia karena sekarang anaknya bisa hidup dengan normal dan dia berterima kasih kepada adiknya. Begitupun dengan Mariko, dia sangat senang karena bisa menyelamatkan keponakannya. Akan tetapi di tengah malam, Mariko mendapat telepon dari Pukie yang mengatakan ingin segera bertemu dengan Mariko dan akan pergi ke rumahnya. Lalu Mariko mendengar suara bel di luar rumah. Saat melihat Pukie datang, Mariko pun yakin jika ritual yang dia lakukan kemarin gagal sehingga membuat Pukie meninggal dan sekarang tubuh Pukie dikuasai oleh kembarannya. Dan tiba-tiba perut Mariko ditusuk oleh Pukie yang membuat dirinya sekarat. Lalu Mariko menyuruh anaknya segera lari dan bersembunyi di loteng. Namun percuma saja karena iblis yang berada di dalam tubuh Pukie sekarang mengincar anaknya itu. Keesokan harinya setelah mendengar kabar Mariko meninggal dengan cara yang tidak wajar, Mika merasa semua itu terjadi karena ritual yang mereka berdua lakukan kemarin gagal. Dan tanpa diduga, Mika berniat menjatuhkan Pukie dari loteng rumah sakit karena dia tahu sekarang tubuh anaknya ini dirasuki oleh iblis. Lalu film pun berakhir.